tanggal 20. Hari Rabunya. Ya, berarti tanggal 20. Enggak, pagi. Pagi tanggal 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ummata li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-marwi anil Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala hamata wala sofaro wa firru minal majdum kama tafirru minal asad. Al-hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada waktu pagi menjelang siang ini kita dititah, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir, bisa datang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghadiri majlis taklim kita, majlis taklim yang ada di Pondok Pesantren Mansauda Komplek Barat, sekaligus rutinitas Bapak Ibu semua silaturahim, menjenguk putra, ngaji dan lain sebagainya. Tentunya dalam kondisi seperti ini marilah kita tasyakuri. Semoga rasa syukur ini memberikan ziyadah kepada kita semua nikmat-nikmat yang lain, utamanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan. Ketika kenikmatan yang sangat-sangat berharga sekali buat kita sebagai umat Islam, dan bahkan dengan nikmat-nikmat itulah nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita juga tidak lupa memandangkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan penuh harapan semoga sholawat tadi menjadikan wasilah kita mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Allahumma amin.
para bapak, para ibu, segenap sivitas akademika yang ada di lingkungan Yayasan Ahmad Sarhosi Suki, baik kepala sekolah, SMP maupun SMK beserta jajarannya, Dewan Asatidz, para pengurus, wabil khusus yang saya hormati dan saya banggakan, para wali santri. Alhamdulillah tidak terasa setelah Lebaran kemarin, ya, dan utamanya dalam waktu dekat ini kita sudah berada pada bulan Shofar, bulan kedua dalam hitungan kalender Hijriah, Muharram, Shofar. Tentunya di dalam bulan Shofar ini seperti bulan-bulan yang lain, kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah modal kita untuk menikmati kehidupan ini meskipun penuh lika-liku, penuh cobaan, tapi kalau kita nikmatin, insya Allah membawa kedamaian, membawa ketentraman, membawa kesejukan buat kita semua. Pas kebetulan juga di dalam bulan Shofar ini, ya, ada bulan yang sangat istimewa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu bulan Agustus, yang insya Allah sebentar lagi kurang bangsa 14 hari lagi, ya, atau mungkin 15 hari lagi, 14 hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, mensyukuri nikmatul hurriyah, nikmat kemerdekaan. Diharapkan semua orang tua santri pas hari hanya ya ikut mengheningkan cipta di rumah masing-masing, ingat para arwah leluhur kita, para kusuma bangsa kita yang telah berkorban jiwa, harta, bahkan nyawanya untuk kemuliaan bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Jadi tidak ada salahnya, bahkan suatu keharusan bagi anak incu mendoakan kepada orang tuanya, terutama para pahlawan bangsa. Dan saya mohon bukan hanya sekali menghormati para pahlawan, harusnya badal waktil maktubah. Setelah waktu-waktu sholat 5 waktu, kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, kirim Fatihah para pendiri negara Republik ini, semua umat Islam kan dapat. Ya, yang di kuburan seneng kita nginjek tanahnya di atas para di atas bumi pertiwi ini, beliau-beliau juga senang. Jadi sama dapatnya. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya sebutkan, dinamakan bulan Shofar. Shofar itu siper, 0, kosong. Ya. Mengapa dikatakan demikian? Di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan, Summiya bidzalika, dinamakan bulan Shofar, li khuluwi buyutihim minhum, karena rumah-rumah bangsa Arab zaman dahulu itu kosong melompong, Pak. Tidak dihuni, bukan karena ditinggalkan lalu transmigrasi, ya, atau migrasi dari desa ke kota, dari satu daerah provinsi ke provinsi yang lain, tidak. Tapi yakhrujuna lil qital wal asfar. Bangsa Arab zaman dahulu kalau bulan Shofar itu
keluar untuk perang, keluar untuk bepergian. Nah itulah kebiasaan masyarakat Arab zaman dahulu. Dan itu ditegaskan di dalam kitab-kitab sejarah. Nah, kenapa kita mengacu kepada mereka? Karena kita ngikutin penamaan bulan Hijriah, Pak. Sejarahnya begitu. Di dalam bulan ini, seperti diyakini oleh sebagian masyarakat kita, bulan Safar, ya setelah kemarin bulan Asyura atau bulan Syuro, itu ada beberapa amalan yang harus kita perhatikan. Meskipun sebenarnya setiap hari ini kita harus selalu mawas diri, karena memang namanya bala, musibah, itu nggak pernah kompromi, Pak. Oh ini masih anom kene kehla, ya kan enggak. Oh ini sudah tua, jadi mumpung dikebut sebelum mati, jadi dikebukin, dikasih adab, nggak sempat-sempat, sehatnya juga enggak. Namanya bala, adab, musibah, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Kita dicoba, Pak, Bu, dengan musibah. Jadi musibah itu bukan sesuatu yang nggak enak semua, Pak. Musibah itu dari kata asoba, yusibu, sesuatu yang menimpa. Nah, sesuatu yang menimpa itu ada yang baik, ada yang buruk. Jangan dikira miskin itu musibah. Kaya pun juga cobaan. Jangan dianggap bahwa orang yang sehat itu tidak bahaya. Bahaya, Bu. Sehat juga musibah. Nah, kalau kita tidak bisa menempatkan pada kesehatan kita. Sakit, musibah, sehat juga cobaan. Melarat juga sama, kaya juga sama. Bedanya kalau kita ini dicoba dengan yang enak, tahan. Ya, dikasih sehat, tahan dia. Dikasih sakit, nggak kuat lama. Dikasih miskin, nggak kuat lama. Dikasih kaya, senang. Ya sebenarnya fisarra'i wa barra'i, ya. Kita senang, kita bahagia, kita sedih, kita merasa nyaman, kita sehat, kita sakit, itu semua adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu pada mengira mereka akan tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua dicoba, Pak. Nah, jangan mengatakan kamu beriman. Jangan mengira bahwa orang yang mengatakan aku beriman itu tidak dicoba oleh Allah. Dicoba, Pak. Wa nabluukum bil khairi wasyarri. Aku coba umat-umat yang beriman itu dengan jelek, dengan nggak enak, dan dengan yang enak. Lumrahnya kita lulus, bahkan lolos dari ujian yang enak. Kalau ujian yang nggak enak, rata-rata tidak lulus dan tidak lolos. Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah menyampaikan ketika ada cobaan, ada
ujian dari Allah itu sebenarnya nguji spot jantung kita, nguji keimanan kita. Makanya kata Imam Abu Hanifah ketika diuji orang-orang itu tingkat imannya macam-macam, Pak. Kata Imam Abu Hanifah aya 4 tingkatan iman. 1, imanun yazidu wala yang kusu. Iman yang tingkatannya naik terus. Wala yang kusu dan tidak pernah turun. Oh berarti naik terus. Nah iman yang demikian ini itu kata Imam Abu Hanifah itu martabatul iman lil malaikah. Kelas tingkat iman bagi para malaikat. Kalau para malaikat imannya naik terus, Pak. Gak pernah turun, karena kalau nanti turun berarti malaikat ini gaduh syahwat. Malaikat tidak punya keinginan. Dia tidak makan, tidak minum, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Jadi nggak ada hasrat seksual, tidak ada hasrat nafsu makan minum, tidak ada hasrat punya bini, punya anak, punya harta kekayaan, tidak. Itulah imanun yazidu, imannya naik terus. Oh maaf, bukan imannya para malaikat itu. Imannya para nabi dan rasul. Ya, maaf tadi salah. Iman yang naik terus tidak pernah turun. Loh, para nabi, para malaikat ini sama Pak Bu. Digembleng, diuji, segala rupi. Seperti kemarin Abi sampaikan pada bulan Asyura. Nabi Adam diuji dengan putra-putrinya. Dengan istrinya pertama kali, dengan putranya Qabil Habil ribet. Nabi Nuh juga begitu. Nah, semua diuji Pak. Nabi Hud, Nabi Soleh, semua diuji. Nabi Muhammad, kita semua umatnya ini diuji oleh Allah. Iman yang yazidu nambah terus wala yang kusud dan tidak pernah turun, itulah imannya para nabi. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan oleh Allah untuk ikut taat atiullah wa atiur Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah menjadi aturan agama, kita sebagai umat Islam harus mensukseskan peraturan-peraturan itu, kita jauhi larangannya. Nah, itu iman yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah imanun la yazidu wala yang kusu. Iman yang tidak pernah nambah juga enggak pernah naik. Yaitu imannya para malaikat tadi kembali. Kalau pertama itu tingkat imannya para nabi, yang kedua tingkat imannya para malaikat. Enggak nambah-nambah. Dari dulu begitu Pak. Tidak pernah malaikat disuruh sujud alih profesi. Nah, saya capek sujud ya Allah. Ganti yang nyabut nyawa, tidak. Yang nyabut nyawa bosen, ngeri urusan sama orang yang teriak-teriak kalau dicabut. Malaikat Ridwan, gantilah kamu, saya pengen lihat keindahan di surga. Ya tidak, nggak pernah ngiri. Karena tidak punya sifat insaniyah. Jadi nggak ada iri dengki hasud, nggak ada. Makanya kalau ada orang kok sudah sampai tingkat begitu bersih Pak, kita nggak pernah sirik sarang tetangga, nggak pernah iri dengki, nggak pernah jailin, nggak pernah yang jelek-jelek. Berarti kita ini sedang dalam tingkat yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau kita ini lagi terjangkiti namanya penyakit syaitoniah, Pak, apa aja yang ada di luar kita di komen. Wih, kayaknya enak, lihat tetangga punya mobil tuh, di-share. Oh, yang punya tetangga mobil nggak ribet, kamu yang tetangganya melihat kok komen. Nanti tetangganya ada apa di komen. Kurang pekerjaan, Pak. Kalau kamu curhat, curhatlah kepada Allah, ulah curhat di medsos. Nah, malah ada yang protes menuai kritik, ngapain lo sirik, ngapain lo hasut, mobil-mobil dia, kenapa kamu yang ribet? Kalau mau curhat, curhatlah kepada Allah. Ya Allah, barik lana fi rizkina, berkahi ya Allah rizkiku, semoga saya bisa beli mobil untuk ibadah, untuk sergap ziarah, silaturahim, untuk bisa mudah akses ngaji loh. Curhatnya ke Allah, bukan curhatnya ke medsos. Kalau ke medsos mah malah jadi kalian dibully. Orang kan pandangannya kan macam-macam. Ya. Inilah para bapak, para ibu, imanun la yazidu wa la yang usu, iman yang tidak naik pun pula tidak turun. Itu imannya para malaikat. Dari zaman dulu profesi malaikat nggak beralih-alih karena nggak ngiri. Kalau kita bosenan, enak ya jadi pedagang. Yang jadi pedagang juga enak melihat petani. Nanti yang petani juga enak melihat seorang ASN. Jadi kalau kita ini tidak melihat apa potensi yang ada dalam diri kita dan tidak dibarengin dengan nilai syukur kepada Allah, kenikmatan meskipun gede di depan kita selalu kurang dan kita selalu sengsara. Terus pokoknya nikmatin aja Pak, profesi kita. Dengan menikmatin keadaan itu dan berusaha ikhtiar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, itulah yang menjadi modal kita tenang, modal kita adem. Iman yang ketilu para bapak, para ibu adalah imanun yazidu wayang kusu, iman yang nambah, iman yang turun. Jadi naik turun kondisi spiritualitas kita, kondisi situasi kebatinan kita. Kalau kita lagi yazidu, sergap sholat jamaah, ya, tenggang rasa, kepekaan sosial muncul karena keimanan kita lagi on, lagi hidup, lagi naik. Semangat kebaikan luar biasa. Tapi kalau lagi yang kusu, malesnya Masya Allah. Kayak mobil doyok lagi macet, didorong sekampung ya nggak jalan. Bu, berangkat bu, kemana? Masjid Salim, ogah. Terus kalau lagi macet, ayo bu, sholat jamaah dulu, kita nanti jalan-jalan. Ah, malas, capek lah. Terus di bumi wae. Namanya mobil doyok, lagi macet, didorong sekampung pun tidak jalan. Itu kondisi keimanan kita yang lagi yang khusyuk. Nuju off, ya, namanya off, yang nggak ada apa aliran listriknya, nggak ngeh. Itu yang harus kita sadari Pak, ketika off, ketika nggak jalan, apa faktornya. Oleh karena itu kita harus punya komunitas, termasuk komunitas ngaji bulanan ini. Ayo kita ramaikan yuk. Jadi kalau satu sama lain watawasau bil haqqi, mengingatkan akan pentingnya
ngaji, mengingatkan tentang pentingnya silaturahim, mengingatkan pentingnya kita ngevaluasi anak kita. Kan semangat. Makanya WA itu ya ada barokahnya juga, ada manfaatnya juga. Ya, namanya apapun selalu ada min plus. Nah, oleh karena itu, para bapak, para ibu, media itu gunakanlah sebagai forum silaturahmi wal qalbi. Forum untuk saling mendoakan, untuk saling silaturahim satu sama lain. Insya Allah di grup WA begitu adem. Ya, termasuk mengingatkan pentingnya kita ikut pengajian bulanan. Malah alhamdulillah kalau ada wakna, akikna, mimikna, ya. Adik kemana deh hari Minggu kan? Masa mama mau ikut jogging olahraga di depan surya? Nah, ya kan sudah kelewat mama. Nah, wayahna sing banyak tadzakur wa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, hidup sekaligus ngelongok kain sudah niatnya udah masya Allah. Fi kulli khutwatin lahu thawabun, setiap langkah kaki itu sudah berpahala Pak. Omo upami bumina tebih, aya nu di Cikamurang, aya nu di Indramayu, aya nu di ujung apa namanya di Majalengka, di Majak, itu masya Allah. Belum lagi nanti kita kesini ketemu sesama orang tua, saling menyapa, saling bersalaman, salaman assalamualaikum Pak kumaha, rontok dosanya sebelum jabat tangan lepas. Itu kan semua berpahala Pak. Kalau kita ingat begitu berarti iman kita lagi yang khusyuk. Kalau lagi yazidu ya, lagi yazidu. Kalau lagi yang khusyuk ya udah males begitu. Nah, inilah situasi kebatinan kita di dalam tingkatan-tingkatan keimanan seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Tingkatan yang keempat para bapak, para ibu, dan ini naudzubillah jangan sampai ada pada diri kita, yaitu imanun la yazidu wa yanqusu, iman yang tidak pernah nambah justru malah glorot. Nah, ini iman-imannya orang-orang yang nggak baik. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak berada pada level yang keempat. Ya. Caranya apa Pak Bu? Ya kita harus dekat dengan orang-orang yang baik. Kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita harus berafiliasi. Karena dengan organisasi, afiliasi, ikut komunitas itulah, meskipun kita tidak aktif di dalamnya, dicatat oleh Allah termasuk ikut kumpul ma'as sholihin, ikut kumpul dengan orang-orang yang baik. Para bapak, para ibu yang saya hormati, jadi ada beberapa amalan-amalan yang harus kita perhatikan di dalam bulan Shofar. Kita tidak boleh meyakini bahwa bulan Shofar itu bulan sial, tidak. Seperti saya sampaikan di awal, Abah Natos nyarios bahwa bala itu tidak mengenal usia, tidak mengenal dimensi waktu, ruang, dan tempat. Di rumah aja juga kadang-kala ya nu kena bala. Di luar juga sama, ayat musibah. Nah, kecil juga ayat nu disapa musibah oleh Allah, dewasa, remaja, tua, semua. Kita harus membuat bekal, membawa payung.
sebelum musibah itu ada. Nah, apalagi ada sebagian umat Islam yang meyakini bahwa bulan Safar itu diturunkannya bala, diturunkannya musibah sebanyak 320.000 bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama kita yang mengatakan demikian. Sebenarnya itu bagus supaya umat Islam itu mawas diri, selalu mengevaluasi semua kegiatannya, amal perbuatannya. Apa hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam bulan ini? Yang pertama harus membaca doa. Doa di awal bulan Safar ya. Sekarang meskipun sudah kelewat, tidak mengapa daripada kita tidak membaca doa sama sekali. Mangga para bapak, para ibu, saya membaca doanya, bapak ibu bisa mengikuti secara pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni na'udzubika min syarri hadzal zaman wa ahlihi wa as'aluka bi jalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali qudusika wa kamali jalali qudusika antu jironi wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tukhituhu syafqatu qalbi min syarri hadhihi sana wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra syahri Safar ya kariman nadhar wakhtim li fi hadha syahr wad-dahr bisalamah wal afiyah li wa liwalidayya wa auladi wa li ahli wa ma takhutuhu syafqatu qalbi wa jami'il muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya para bapak, para ibu, setelah tadi kita membaca bismillah, hamdalah, sholawat, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan waktu ini dan para penghuninya. Aku berlindung terhadap keagunganmu, keagungan zatmu ya Allah, kesempurnaan, keagungan, kesucianmu ya Allah, agar jauhkanlah diriku, orang tuaku, anak-anakku, keluargaku, orang-orang yang aku cintai, dan siapa saja yang dikasihi oleh hatiku ini, dijauhkan dari keburukan pada tahun ini, diselamatkan dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan dalam tahun ini ya Allah. Jauhkanlah aku dari keburukan yang ada di dalam bulan Safar.
Ya Allah, yang maha mulia pandangan rahmatnya, dan tutuplah bulan dan saat ini dengan keselamatan dan kebahagiaan kepada kami, kepada aku, kepada kedua orang tuaku, anak-anakku, dan siapa saja yang dikasihi oleh hatiku. Begitu juga teruntuk semua umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan sholawat, keselamatan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Amin. Dan juga semua pengikutnya sampai hari kiamat. Itulah doanya yang sebenarnya Bapak Ibu bisa menyusun sendiri ya, tentang kebaikan buat kita semua, keluarga, anak kita, untuk orang yang kita cintai, untuk umat Islam ya, terutama bangsa kita yang pada hari ini selalu dan lagi mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mandi tolak bala. Sebenarnya para bapak, para ibu, ini abdi secara pribadi. Kalau rambut gatel, saya niatnya bukan keramas. Tak niatin nawaitu ghuslan li raf'il hadasil asghari. Karena kalau hanya niatnya keramas, kita boros sampo, rugi, nggak dapat apa-apa. Pokoknya kalau mandi lagi rambutnya gatel, tidak harus junub, tidak. Ya. Daripada mandi tidak ada nilainya, niatin karena Allah. Samponya beak menang pahala. Beak sampo, beak sabun, tapi pahala, kan rugi kita. Sudah rugi nggak dapat pahala. Ya ini saya secara pribadi Pak Bu. Jadi niat itu untuk kedah ketika nanti kita bareng sama Bapak Ibu untuk kedah. Mandi saja itu sama niatin lirofil hadasil asghari. Atau rewel-rewel nyanyap itu udah orang teh mandi karena Allah. Nah, makanya di dalam kacamata fikih itu kalau litabarrut nggak dapat apa-apa. Litabarrut itu hoyong seger. Panas pisan ya ayeuna teh. Hoyong nyemplung lah ke kamar mandi, nggak dapat apa-apa. Itu namanya litabarrut dalam dimensi fikih, kacamata ilmu fikih, karena hoyong kati bisa, dan nggak dapat apa-apa, rugi. Tapi kalau kita niat mandi panas pisan, mandi karena Allah, abotnya apa Allah? Nah, kadangkala kita ini nggak berpikir. Di dalam Al-Quran itu, waladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang menciptakan kehidupan. Makanya ada kata Allah itu untuk membedakan antara ilmu yang datangnya dari Allah dengan ilmu pengetahuan alam. Ya orang mati kan pasti nanti hidup, lahir, anak-anak, balita, dewasa, remaja, dewasa, tua, meninggal. Tapi kalau di dalam ilmu kacamata agama, Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Jadi ada kata Allah ini. Nah itu. Nah kita mestinya harus begitu. Mandi pun juga begitu. Dan alhamdulillah ada sebagian ulama yang menganjurkan kalau masuk bulan Syawal kita mandi tolak bala. Ya, saya baca nanti niatnya bareng. Nawaitul ghusla lidafa'il bala'i lillahi ta'ala. Kalau hese Bu, Pak,
niat bahasa Arab, wis pakai bahasa Sunda atau nanti ngangge bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mandi karena Engkau ya Allah, untuk dijauhkan dari tolak bala. Itu dilakukan setiap hari sahih karena mandinya niatnya lillahi ta'ala. Ada yang menganggap oh itu bid'ah karena Rasulullah tidak pernah ngajarin mandi. Lu diniatin Allah. Orang kafir yang niat iman karena Allah keluar dari kekafirannya menjadi muslim, yang orang muslim menguatkan melafalkan niat ini kok jadi musyrik. Lah itu orang sebelah kurang pekerjaan. Yang orang kafir dengan mengumandangkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah tahlilan menjadi muslim, kita yang baca la ilaha illallah tahlilan malah dituduh musyrik. Lah kan kebalik. Wiyasbah upami setiap dinten unggal dinten mandi 3 kali niatkan karena Allah say. Ya. Wa mahya wa mamati lillahi rabbil alam. Ini saya potong, misalnya harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya sholatku, ya ritual ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Ya mandi setiap hari niatin mah malah bagus. Karena apa? Untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang tidak. Kayak kita misalkan mandi, aduh gatel pisan, panas, gerah. Yang mandi mah ameh seger. Ya dapatnya cuman seger. Pahalana tekenging. Tapi kalau kita niatnya misalkan karena Allah an-nadzafatu minal iman, seger pasti sudah dapat karena nempel. Ada enggak orang yang dimandiin malah keringetan? Oh ya tak pasti jurik. Sanes jalmi. Pasti Pak, nggak usah diniatin hoyong seger, pasti seger kalau habis mandi. Tapi karena Allahnya ini yang nggak kadang-kala nggak dibawa. Kok abot ya itu? Setan itu nggak mau. Kita ini selalu untuk Allah itu kumaha carana lupa. Makanya setan pernah proklamasi Pak Bu, di hadapan Allah. Bi'izzatika wa jalalika, dengan menyebut keagunganmu ya Allah. La'awiyanna ummati bani Adam. Saya bersumpah demi engkau ya Allah akan saya sengsarakan, akan saya sesatkan anak turun Adam. Tapi Allah juga jawab, ya mal'un. Wahai mal'un, kamu bersumpah begitu, saya juga begitu. Ya. Umat Nabi Adam itu pasti berdosa. Selama mereka minta ampunan kepadaku, mastaghfiruni, selama mereka minta ampunan fa'aghfiru lahum, pasti akan saya ampuni. Karena iblis proklamasi begitu, dijawab tantangannya oleh Allah. Termasuk kita ini mandi tobat di dalam bulan Syawal. Untuk kedah dikhususkan, pokoknya setiap mandi kamu niat karena Allah saya Allah seharian saya ini sudah beraktivitas. Ya. Sudah beraktivitas. Beraktivitas apa? Yang ke kantor, yang bercebol, nugadu perusahaan ke perusahaan, pasti di dalam kehidupanku di sela-sela itu ada dosa. Isnawa itu tobat lillahi ta'ala. Indah Pak, seger dapat pahala ke ini. Kayak orang makan yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika makan, bacalah bismillah, abotnya kayak apa? Terus nggak usah Allahumma barik lana fima razaqtana wa terlalu panjang ting. Nggak keburu dihinggapin lalat malah penyakitan. Terus bismillahirrahmanirrahim, itu sudah luar biasa. Yang penting
Istiqomah kedah panjang-panjang, nggak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa kalau nggak bisa bahasa. Nah, dengan begitu Pak Bu, kita ini enak, nyaman, ke pasar tenang, karakternya, jiwanya, yang ke sawah tenang, bawaannya adem, tentrem. Yang dicarikan itu ketenangan jiwa kita. Bukan banyaknya duit, bukan tingginya jabatan. Kita ini kan pengen bahagia. Ya, makanya ketika orang menikah kadang-kadang didoain sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu bawaannya tenang, adem keluarganya. Seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, rumahku surgaku nggak ada yang kayak mainan poli pakai piring, lempar piring, cerang, gelas. Wah, ini berarti belum baiti jannati, ribet. Ya masih bagus, masih banting piring Pak. Nah, masih bagus, banting piring, banting kursi. Kalau kursinya tetangga kan repot. Wah, ribet terus. Nah, jadi sakinah itu Pak. Karena apa? Landasannya Allah. Kemana-mana ya Allah. Enak. Bismillah mau ngaji sambil pengen tahu anak. Bismillah. Digoes, di double starter. Nah, adem bawa sakinah. Mawaddah. Kalau mawaddah itu rasa kasih sayang. Bapak ibunya adem, sayang terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, itu kan enak di keluarga. Rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang sudah menyayangi Pak Bu, beres urusan makhluk. Terkedah mikirin saya harus pembenaran diri, nggak perlu, Allah nanti yang akan ngatur semuanya. Karena Allah sudah sayang pada kita semua. Oleh karena itu para bapak, para ibu, nanti pulang pengajian sampai di bumi gerah keringetan, mandilah karena Allah. Niatlah daf'il bala, boleh. Bahkan jangan bulan Safar saja, setiap hari. Karena bala itu tidak mengenal dimensi waktu. Nah, kalau Allah ngasih musibah nggak kenal, harus nunggu malam. Jangan malam dia lagi enak tidur, kenjing wae setelah sarapan. Nah, kan enggak. Oh, jangan pagi-pagi setelah sarapan, habis pulang kantor ketika nyantai di rumah, ya kan enggak. Nah, ma asoba mim musibatin illa minallah. Tidak ada musibah yang menimpa kepada seorang kecuali itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumargi eta para bapak, para ibu, tadi kita sudah berdoa supaya kita mendapat kebaikan kita, anak-anak kita, orang yang kita sayangi. Setelah itu kita bersih diri kita dengan mandi tobat atau mandi daf'il bala, hanya karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang meskipun ada ba'dul ulama yang mengatakan bahwa bala nanti akan jatuh pada Rebu terakhir bulan Safar, atau sering masyarakat kita menyebut Rebu Wekasan, yang insya Allah pada bulan Agustus ini jatuh pada tanggal 20 Agustus. Ya, ada yang punya keyakinan begitu, ya, ada. Oleh karena itu kita tidak harus langsung saklek. Oh, berarti nanti setelah kita itu nggak ada lagi bala. Rasulullah pesan, ya, la adwa wala tiarota wala hamata wala sofaro wa firro minal majdum kama tafirru minal asadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya nggak ada wabah yang menyebar
secara khusus pada hari-hari tertentu, bulan tertentu, tidak. Wala tiarota, dan tidak boleh kita mempercayai, oh kita mau keluar dari rumah tahu-tahu tokek bunyi nggak berhenti-berhenti atau ada burung. Wah, ini pertanda jelek, jangan. Nggak boleh. Karena Allah nggak mungkin menitipkan nasib pada isyarat-isyarat kayak begitu. Yang Allah perintahkan apa? Juga Allah tidak, oh ini bulan Syawal, bulan bala, oleh karena itu kita harus begini-begini, tidak. Wala Syawal, wa firra minal mazdud, kita disuruh lari. Dari apa? Dari kusta, seperti halnya kamu lari sekencang-kencangnya dari apa singa atau harimau. Artinya apa para bapak, para ibu, pelajaran yang bisa kita ambil, kita ini pertama harus dikomandoin oleh iman, segala kegiatan kita, dibimbing oleh iman, dilandasi dengan keimanan. Yang kedua, tidak boleh kita mempercayai hal-hal yang begitu, kecuali semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita ini disuruh ikhtiar. Seperti ikhtiar kita dari semua jenis penyakit yang menular. Firra minal mazdum. Kita suruh lari dari penyakit kusta. Penyakit kusta itu ciri-cirinya yang putih-putih gitu. Kayak seperti panu tapi bukan panu. Kulitnya terasa menebal sehingga tidak terasa kayak mati. Nah, itu sebenarnya bisa diobati. So, konsultasi sama medis. Itu bisa diobati. Kita disuruh lari dari semua jenis penyakit seperti kita lari dari singa. Artinya apa? Bukan hanya bulan Syawal saja kita bersiaga. Oh, salah kalau begitu. Tapi semua bulan-bulan yang dicatat oleh Allah 12 bulan itu, inna iddatasyuhuri, sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan bumi langit ini. Nah, kita disuruh ikhtiar. Jangan malah pasrah, ada singa malah didatengin, ya wassalam. Oh, kalau Allah nggak membunuh kita, ya itu kan dohirnya. Nah, kita ini kan disyariatkan oleh Allah agar supaya ikhtiar. Ada mobil diem di tengah jalan, kalau Allah nggak mematikan kan nggak mati. Iya betul. Tapi dohirmu kamu langsung lompat ke tengah, ada truk lewat, ya jadi kerupuk. Iya. Kita ini firra minal asdud, disuruh lari dari semua jenis penyakit seperti kita lari ketika ada singa. Ya ini kan disuruh ikhtiar. Kita pengen dimudahkan rezekinya Allah, tidak boleh di rumah. Harus ke sawah, ke pasar, ke tempat-tempat ekonomi, kegiatan ekonomi. Jangan hanya menengadahkan tangan saja. Allah tidak suka yang begitu. Nah, itu amalan nomor 2 yang harus kita perhatikan, yaitu mulai hari ini ketika kita mandi dan seterusnya, tahun-tahun seterusnya. Usahakan kalau mandi, niatilah karena Allah. Atau kita merasa, oh hari ini saya berdosa banget ya. Banyak kedosaan, niatlah mandi tobat. Nah, ini yang apa namanya yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya para bapak, para ibu, yaitu melaksanakan ibadah rutin. Ya rutinitas ibadah kita didawamkan. Kalau dulunya misalkan biasanya tidak ada qobliyah ba'diyah, ya naik tingkat. Ya. Biasanya nggak ada duhanya, ada duhanya. Makanya anak-anakku sekalian di sini sudah ada kegiatan duha. Nanti kalau liburan di rumah ya diteruskan. Jangan liburan pre pula duhanya, ya jangan. Nah, yang sudah baik di pondok teruskan. Biasanya di sini ada waqiahan, surat waqiah, batal asar. Kalau sudah hafal apalagi diwiridkan biar nggak hilang hafalannya. Biasanya yasinan, nggak apa-apa. Jangan nanti liburan sekolah, pula kegiatan keagamaan, jangan. Ya pengen Bapak Ibu
ibunya ikut ngawal. Ya, harus begitu. Oh, saya mah orang bodoh loh. Kewajiban ibadah itu nggak pandang bulu. Orang bodoh boleh, orang pinter boleh. Ya. Jadi tidak khusus, semua mempunyai kewajiban yang sama. Nah, kamu kan sudah hafal Yasin, ayo sok, pimpin Bapak Ibu. Bapak Ibu akan ngikutin, ikut talkinan lo, Yasin, Yasin. Loh, harus gitu Pak, nggak apa-apa, biar indah di rumah itu. Nah, kamu kan sudah sholat, sudah selesai. Tuntunan sholat, kata Ustadz Afif, sudah di training. Sudah dinyatakan lulus, ayo ibu, bapak, pimpin kamu di depan. Anak biar semangat, anak juga biar latihan disiplin. Kita sebagai orang tua mengawal. Jangan, nah sana sholat ibunya di depan TV, sinetron. Itu babak belur hanya. Nah, kita pengen sakinah, mawaddah, warahmah, dimulai dari hal-hal yang itu. Oleh karena itu, ibadah rutin ini harus diteruskan. Yang biasa baca Al-Quran, teruskan baca Al-Quran. Saya belum bisa baca Al-Quran karena waktu Halid belum ada qiraati. Nggak harus pakai metode qiraati. Metode orang tua dulu juga boleh. Tapi belum bisa, hanya kulhu saja, silakan. Kulhu Allah juga malah pahalanya luar biasa sekali, fadilahnya. Ya, ayatnya pendek, 4 ayat. Itu surat pendek, Pak. 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 15 lafaz. Qul huwa Allah ahad. Sok itu 15 lafal atau kalimat. Ayat 47 huruf. Nah, mangga dihitung Pak Bu, leres untuk apa? Nah, 47 huruf, 15 lafal, 4 ayat. Itu kalau kita baca itu, ya 3 kali sudah dianggap khotaman Al-Quran. Nah, Al-Quran itu hurufnya ada 6.666 huruf kali 10 Pak. Berapa Pak? Ini yang biasa hitung-hitungan jualan di pasar, ibu ya pinter ngitung. Tok, nggak pakai kalkulator itu hebat ibu matematikanya. Yang di pasar itu mak-mak hitung belanja itu canggih, kita masih nah, sok bayangkan. Loh, dasarnya dari apa? Dasarnya karena satu huruf itu satu kebaikan. Mangqara'a harfan min kitabillah falahu bihi asyru hasanah. Nah, siapa baca apa huruf-huruf kitab Al-Quran, satu hurufnya itu sebanding dengan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Rasulullah. Fala taqul alif lam mim harfun walakin aqul alifun harfun, mim lamun harfun wa mimun harfun. Berarti alif lam mim saja itu kata Rasulullah sudah 30 kebaikan, kali kan 6.660. Nah, atau enggak 10 wallahu ahad aja sampai akhir ayat itu sudah 47 huruf. 47 kali 10 400 berapa? Ya. 470. Nah, kebaikan. Masya Allah ya, pahala yang begitu banyak. Nah, kalau nggak bisa baca Al-Quran, ada riwayat lagi Pak Bu, kita ini pada subuh baca qul huwallahu ahad 10 kali, lam yusibhu syarru, kamu tidak akan tertimpa kejahatan pada hari itu. Ya harus didawamkan, harus istiqomah. Kadang-kadang baca hanya sekali subuh itu karena ingat besok subuhnya sudah enggak, bagaimana suruh mujarab. Harus istiqomah. Jadi intensitas ibadah kita ya
amalan yang harus kita laksanakan pada bulan Shafar, tingkatkan. Yang biasanya waktu saja 5 waktu, harus ada qobliyah ba'diyahnya. Kemudian para bapak, para ibu usahakan ya melakukan amalan sepanjang hari di dalam bulan Shafar. Pagi ya, hari ini misalkan nih kita baca syahadat 3 kali, besok 3 kali, sampai nanti akhir bulan Shafar. Tapi didawamkan. Nah, kita kan sudah syahadat, Pak, di dalam sholat. Kalau 1 hari 1 malam 5 kali, berarti syahadat kita ya sudah berapa kali? Ya, subuh cuman sekali, zuhur asar ya, yang 2 kali 2 kali. Syahadat awal sama tasahud akhir itu kan ada syahadat semua. Nah, ini khusus kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 3 kali. Kemudian para bapak, para ibu baca istighfar, yang nggak usah banyak-banyak istighfarnya. Ya. 300 kali sehari, Pak. Ibu, bapak berapa kali? Nah, habis sholat aja 33 lumayan. Ya, baca. Itu pun kalau wiridan. Ya. Wiridan itu dianggap bid'ah ya. Katanya Rasulullah nggak begitu. Tapi kalau habis wiridan habis sholat nggak wiridan, malah buka HP. Sekarang kan banyak di masjid-masjid karena dibid'ahkan wiridannya. Kalau habis sholat sambil nyender buka HP, itu nggak bid'ah. Yang wiridan malah bid'ah. Padahal teh ngajarin, saya sebenarnya seneng sama aki-aki, mak-mak, mutos karolot teh. Habis astagfirullahaladzim. Dan seterusnya, nanti sampai alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu nggak dipakai karena dibid'ahkan. Akhirnya kalau habis sholat yang nggak ada apa-apa, pada diem semua. Padahal orang ngajarin wiridan itu kan bagus. Ba'da sholat maktubah di masjid-masjid ada suara istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekarang sudah nggak ada, jarang masjid-masjid yang begitu. Biasanya habis saja diam semua, waduh. Lu diem, lu buka HP, malah kacau. Ini para bapak, para ibu yang harus kita perhatikan. Usahakan 1 hari 1 malam 300 baca istighfar. Enggak habis sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sambil dia beriwari atau pulang ke rumah dari sini naik sepeda motor, astagfirullah. Ini sambil ngomel nggak apa-apa. Di perjalanan ngomelnya istighfar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngajarkan kepada kita tentang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar teh bagindanya istighfar. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Saddad bin Aus. Nah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, Sayyidul istighfar ayyaqulal abdu ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa'dika wa ahdika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min kulli syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru
dzunuba illa anta. Aslinya istighfar ini Pak panjang. Itu sayyidul istighfar. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Saddad an Aus. Saya juga kadang-kadang Pak baca ini. Ya, tapi enggak astagfirullahaladzim. Ya itu lumrahnya. Tapi sebenarnya kepalanya istighfar itu tadi, tapi panjang. Ya, Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, engkau ini Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah mentitah aku, mencipta aku. Ana abduka, aku ini meskipun begini hambamu. Aku ngikuti janjimu dan perjanjian. Aku minta perlindungan dari apa yang aku perbuat. Min kulli syarri ma sonatu. Aku nanti kembali kepada engkau ya Allah, membawa kenikmatanmu, yaitu apa? Kenikmatan iman Islam. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Wa abu bidzambi, aku juga kembali ke engkau bawa dosa. Jadi akhirnya Allah langsung dipaksa. Faghfirli. Ya. Engkau ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena nggak ada yang orang ngasih pengampunan kecuali engkau. Berarti Allah ini kan dipaksa. Allah ampuni aku karena nggak ada orang yang bisa ngampunin kecuali hanya engkau. Ya, akhirnya kalau terpaksa harus memberikan ampunan ini, Allah dipaksa oleh doa kita. Nah, ini sayyidul istighfar. Jadi jangan langsung ke to the point astagfirullah. Ya saya. Jadi kalau ketika kita ini istighfar Pak Bu, ya setelah kita tobat ya, melakukan kejahatan, kesalahan, ya, jangan selalu diingat-ingat dosa itu. Supaya apa? Kita ini nginget yang baik, biar tidak trauma. Karena biasanya kalau nginget itu terus, akhirnya dia nggak beraktivitas. Ya. Saya belum bisa baik semacam itu. Ayo sana Pak Bu, misalkan ikut bantu ngaji. Enggak lah, saya enggak mau ngaji, saya belum bisa seperti itu, dosa saya banyak lah. Akhirnya apa? Ini yang diinginkan setan begitu. Kalau kita itu mengingat itu terus, akhirnya kita enggak beraktivitas. Oleh karena itu, ketika sudah kita istighfar dengan hakul yakin, Allah memberikan ampunan, lihatlah ke depan rahmatnya. Biar kita ini tidak trauma. Begitu juga tobatnya para preman. Jadi tobatnya para preman itu ngikutinlah seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dulu ketika saya jadi preman Mekah pada waktu itu sebelum Islam, saya ini tukang malain orang Islam. Ketemu dari jauh ada Umar, bayangan Umar aja orang udah pingsan zaman dulu. Nah, terus Umar itu tobat dengan apa? Meluk agama Islam. Dulu ketika saya ini belum menemukan Islam, saya jadi premannya orang kafir. Setelah saya Islam, pengen orang kafir takut ke saya. Makanya langsung ketika syahadat didatengin rumah pertama kali itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal. Saya masuk Islam. Awas nanti kalau kamu sampai nakal, jahilin, membuli umat Islam, nyawamu taruhannya. Lu harusnya begitu. Preman pasar tobat, terus di masjid terus ya preman pasar, diganti preman yang lain. Kedahnya preman pasar, mah tetap di situ tapi ngelindungin pengguna jalan. Jadi sudah nggak ada preman. Preman pasar resign, tobat hanya abu masjid, bersihin kamar mandi. Muncul preman baru, ya kan repot. Tetap dia di situ fungsinya preman, tapi preman soleh, sehingga menutup preman baru yang mau masuk. Dulu begitu Pak. Khalid bin Walid juga begitu. Ketika beliau itu sebelum masuk Islam, itu paling banyak membunuh umat Islam.
ketika perang. Terus setelah Islam ditemukan oleh Khalid bin Walid, bersumpah demi Allah, nanti kalau saya masuk Islam akan saya ganti, banyak menumpahkan darahnya orang kafir. Kayak Umar begitu. Nah, kita setelah istighfar, ya, harus kita tingkatkan intensitas kita. Dulu ketika saya menjadi orang yang preman, duit saya ini habis untuk mabuk. Demi Allah nanti, kalau Ramadan saya akan ngasih takjil kepada orang-orang yang beriman. Bisa saya habiskan untuk ngasih kola, harus gitu. Malah setelah tobat di masjid, muter tasbih, ya bagus itu. Apa yang dia miliki gunakan. Dulu ketika saya menjadi preman misalkan, tukang mukulin orang-orang yang baik lewat jalan ini, gantian. Nanti kalau ada orang, saya sebaliknya bantu orang-orang yang lemah, tetap dia di situ. Nah, karena kalau nggak begitu, akhirnya istighfar itu justru jadi tidak baik. Karena kalau saya istighfar nggak diterima, akan masuk neraka. Nah, kalau saya diterima masuk surga. Lah, ini kan akhirnya hitam putih kita melihat itu. Bacalah istighfar sebanyak berapa tadi? 300 kali. Ya dicicil Pak. Ya. Kalau kita 33 kali 5 waktu berarti sudah 150 berapa? 165. Ya. Tinggal nambahin saja. Kurang separuh. Ya biasanya istighfarnya pada sholat 33 tambahin 50. Nanti akan ketemu angka 300. Kalau kurang ditambahin sendiri. Karena kalau spontanitas mungkin nyita waktu, kita juga bosen. Harus duduk, diem 300 kali, perasaan lama. Cicil saja. Biar ringan. Yang berikutnya para bapak, para ibu, kita juga harus memperbanyak surat Al-Fil. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Nah, di sini dicatat selama 7 kali. Kemudian baca ayat kursi. Ayat kursi ini Pak, ayat yang mujarab untuk mengusir musibah, untuk mengusir kejahatan. Insya Allah dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan semacam ini, kita dijauhkan dari musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya musibah-musibah yang kecil-kecil, insya Allah musibah yang besar-besar juga bisa kita tolak dengan amalan-amalan tersebut. Yang berikutnya para bapak, para ibu, kita jangan lupa memperbanyak sedekah. Sedekah bisa maliyah, bisa berupa harta kekayaan kita, bisa juga kita sedekah dengan ilmu kita, pengetahuan kita. Sama, Bapak Ibu profesinya seorang lawyer, ya, pakar hukum. Ada orang yang tersandung kasus masalah, udah saya dampingin saja. Nanti kantor polisi siap, saya akan membackup. Saya akan dampingi Pak Bu. Nanti di pengadilan sama. Itu sedekah ilmu. Bapak Ibu juga begitu yang profesinya misalkan istilahnya punya perusahaan. Ada orang yang studi banding di situ Pak. Kumaha giat suksesnya. Oh, kasih tip-tipnya. Sehingga orang lain pun bisa sukses kayak Ibu Bapak. Itu sedekah ilmu. Ada orang yang nanya, Pak, upami badhe ke Dukuh Jeruk lewat palih mana? Kamu menyampaikan dengan baik, itu juga sodakoh penunjuk arah. Jangan dikira itu dosa. Karena orang yang nanya teh tersesat badhe silaturahim ke Wakna. Beda yang datang itu begal, berandal, bawa golok, bawa arit, bawa celurit, orang Madura misalnya. Pak, tahu nggak rumahnya si Anu? Kenapa? Mau saya babat ya. Bohongin Pak.
biar nyungsep di kuburan ya. Ternyata sampai sana nggak ada rumah, nggak ada kampung yang namanya kampung ini. Itu nggak apa-apa karena ada orang niat jahat. Biar nggak hasil kejahatan, Pak, katanya sini ada masjid, ya ada. Mau bawa bensin ya kan, mau saya bakar masjid sini. Bohongin, tunjukkan ke arah mana, ke arah waduk sana. Jadi biar dibakar waduknya kan nggak kebakar, dong air semua. Jangan ditunjukin nih, lurus saja nih, belok kanan, pas masjid situ. Jangan. Nah, penunjuk arah orang yang semacam itu menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang serupa. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan ke arah kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Asal orang yang bertanya, yang Bapak Ibu tunjukin tujuannya saya. Kok nanya rumah situ memang kayak peraginawan? Iya, tos lami, gak silaturahim, keder, rumah tos seerkene, kapung hormat acan aspalan, lu kan berarti kaget. Udah berpuluh-puluh tahun gak silaturahim. Itu sama pahalanya kayak orang tersebut bersilaturahim. Nah, kemudian para bapak, para ibu, ya, yang terakhir nanti ada tata cara khusus, yaitu apa? Melaksanakan amalan-amalan pas di hari hanya. Yaitu apa? Nanti pada tanggal 20, para bapak, para ibu ngikutin saja. Kalau di masyarakat situ ada yang melaksanakan sholat mutlak karena Allah biar dijauhkan dari bala, ikut saja tata caranya. Kalau enggak boleh dilaksanakan di rumah. Kalau enggak tahu tata caranya, ya berdoa kepada Allah moga dijauhkan dari musibah, karena itu bukan sholat wajib. Niatilah sholat sunat mutlak 4 rakaat. Usolli sunnatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Bahkan Bapak Ibu juga boleh sholat mutlak itu nanti pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia, kan mutlak. Baru nanti kamu khususkan untuk ibu. Begitu juga nanti tanggal 20 Agustus kita niat sholat mutlak, niatkan untuk daf'ul bala. Jadi ketika doanya, ya Allah, dengan sholat ini, wasilah sholat ini, semoga bala ini jauh dari keluarga saya, dari diri saya, dari komunitas orang-orang yang aku sayang. Jadi mutlak niatnya. Bahkan ada yang nggak memperbolehkan kalau usolli sunnatar rakaataini lidaf'il bala. Ada yang nggak memperbolehkan. Makanya diniatkan sholat sunat mutlak, baru doanya. Kamu berdoa Bapak Ibu untuk dijauhkan dari musibah. Ya insya Allah biasanya juga banyak, hampir di setiap desa, musola, tahajud, so'aya wainu menyelenggarakan sholat Rebu Wekasa. Tapi niatkanlah mutlak 4 rakaat 2 kali salaman, 2 rakaat salam, 2 rakaat itu namanya salam. Lah kefiahnya ya seperti sholat biasa, baca Fatihah selesai, nanti rakaat pertama baca itu namanya surat Inna a'tainakal kautsar. Nanti habis itu baca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Mu'awwidzatain. Al-Kautsarnya berapa tadi? 17 kali. Al-Ikhlasnya Qul huwallahu ahad, itu namanya 5 kali. Surat Al-Ikhlas, Bu, ya. Fadilahnya banyak sekali. Nanti setelah itu Bapak Ibu membaca surat Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas,
sekali-sekali, baru setelah itu kita baca doa. Lah doanya apa saja maka ya, utamanya kita pengen fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa, makanya disebut doa sabu jagat, nyapu ya, dunia akhirat itu. Biasanya kalau sudah Robbana Atina itu orang sudah nggak konsentrasi. Kalau kondangan ribut dengan berkatnya. Nanti panitia sudah mulai mengeluarkan piring, gelas. Akhirnya nggak konsentrasi, justru intinya doa itu di situ, Pak. Tapi kebanyakan itu ketika sudah, mau selesai cleaning, suaranya. Akhirnya yang doa juga buyar konsentrasinya. Terus inget ngopi, ngeteh, tuang sejatina. Oleh karena itu para bapak, para ibu, harapan abdi upami ayat kegiatan tasakuran, tahlilan atau apa aja, biar rengseh dulu baca doa. Nembe ayat jaguran, ayat naon-naon nembe dikeluarkan. Iya mantep. Di tengah doa di dapur terus ribut urusan piring. Wah, akhirnya bapak-bapaknya mendengar ya sudah konsentrasinya hilang. Terutama sudah Robbana Atina fid dunya hasanah. Eta teh aji pamungkas sebenarnya. Udah diganggu dengan piring ya pas kebetulan perut kosong lagi, ya udah pikirannya nggak konsen. Eta para bapak, para ibu nu biasa abdi dugikan mugi aya kemanfaatan kangge orang sedaya, kangge putra putri orang sedaya, khususnya kangge para ahli kubur orang sedaya. Mugi aya manfaat, aya barokah, aya ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian kurang lebihna dinurunkeun di hampura wilayah Kelapatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silap para bapak, para ibu, ayah lupa. Barangkali ayah tetanggina nukap bulan kamari ngiring jajakan santri baru ini pada kamarana. Barangkali ya saya lupa menginformasikan, sengaja saya suruh ngasih kegiatan untuk anak-anak yang baru. Supaya apa? Enggak kaget ada orang tuanya pada datang, dia enggak ada orang tuanya sendiri karena belum 1 bulan kan. Kemarin datang ke sini, makanya dari awal ketika sowan ke saya sampaikan, Pak Bu, maaf bulan ini untuk santri baru belum ada sambangan. Nanti bulan depan, berarti 1,5 bulan lebih di Lombok. Bulan depan insya Allah bareng-bareng. Makanya pagi-pagi saya pantau, karena dari kemarin, dari Kamis saya nggak di rumah, lagi di Jawa Tengah, hanya pesan ke Ustadz Habib, ke Ustadz Mahdum, Wayahna buatkan kegiatan, ada ziarahnya, ada ke Pangeran Muhammad, atau ke Mbah Samsudin di Ranji, nanti kemana baik silahkan, badai renang, badai ke Curug Cipete, atau badai kemana mangga. Nah, juga saya pesan pada hari ini orang tuanya tidak boleh dibawa keluar, pilih kependak di jalan, eta sama bapak, nah orang teh dibuang abah, suruh jalan-jalan lah bisik ya. Kemar kita para bapak, para ibu hari ini tidak ada keluar ya tanya, menghindari barangkali nanti ketemu anak-anak yang baru lagi pada keluar. Jadi kalau di sini kasihan, ya yang lama-lama di lomo bapak ibunya, dia enggak kan kayak anak yatim. Jadi udah saya pesen dari awal itu. Insya Allah mungkin bulan Payu ya. Itu para bapak, para ibu, barangkali ponakan saya kemana ya teh ayak lengit kemana ya pilih nutup maros gitu ya. Itu barangkali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ahsan Fakih LCMSI yang telah menyampaikan mau'idhah hasanahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari apa yang telah disampaikan oleh beliau.
Lanjut acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Maktum kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa ala ashabi Rasulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعليم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا للحق إلى طريق مستقيم بك بفضل القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة حفظ القرآن وأكرمنا بكرامة حفظ القرآن وشرفنا بشرفة حفظ القرآن وألبسنا بحلة حفظ القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وآتنا ما تريد من الدنيا وعذاب الآخرة بحلة حفظ القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة حفظ القرآن اللهم اجعل قرآننا في الدنيا قرينا وفي القبر مورثا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا بين الجنة رفيقا ومن الناس سدرا وحجابا وعلى الخير بكلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا لكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءهم وكلاءهم وعساكرهم إلى يوم الدين واتق السلامة والعافية علينا ولا حجة والجزاء للمصطفى والنبيين في ذلك وبحث بالأمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ كلامنا وما تلونه نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه وذريته عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا وللحضارين والأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا رجالا ونساء من أهل العلم وأهل الخير من أهل القرآن من أهل الجنة ولكجعلنا وإياهم من أهل سير الخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Makhlum yang telah membacakan doanya. Semoga apa yang telah didoakan oleh Ustadz Muhammad Makhlum bisa terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Cara demi acara sudah selesai. Semoga acara pada hari ini dicatat sebagai amal kebaikan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Adapun pengumuman yang pertama yaitu pengajian bulanan yang akan datang sekaligus memperingati Maulid Nabi, maka insya Allah dilaksanakan pada hari Minggu 7 September 2025. Yang kedua, minta tambahan doanya kepada Bapak Ibu. Insyaallah kelas 12 pada mulai besok akan melaksanakan PKL. Minta tambahan doanya agar diberi kelancaran dan kesuksesan. Untuk selanjutnya pengumuman nomor 3 yaitu insyaallah dilaksanakan tasmik Al-Quran pada hari Minggu 10 Agustus. Dan yang keempat, minta tambahan doanya insya Allah tanggal 19 Agustus pada hari Selasa ada beberapa perwakilan dari siswa SMP akan mengikuti lomba pentas PAI se-Kabupaten Majalengka. Insya Allah ada haki putra putri, ada pidato, ada kaligrafi dan yang lainnya. Untuk selanjutnya jadi untuk para pemekasan saya dirasakan di tanggal 20 Agustus itu untuk pada hari Minggu 17 Agustus insya Allah dilaksanakan upacara bendera di pesantren dan lomba jasmani atau lomba seru-seruan antar santri. Selanjutnya pada 25 Agustus Allah dilaksanakan pembukaan Maulid Nabi. Insya Allah akan diisi lomba-lomba rohani untuk beberapa hari dilaksanakan di pesantren. Yang selanjutnya mengenai insya Allah atau evaluasi belajar tingkat akhir kiroati insya Allah dilaksanakan di lembaga pada bulan November, ya, bulan Desember dilaksanakan di Kopcap. Jadi bisa mendapatkan rapot atau syahadah kiroati yang sudah menyelesaikan dari jilid 1 sampai 6, juz 27, tajwid, iktab, dan tartil dan faswahah. Insyaallah nanti yang menguji dari Kopcap Majalengka, meliputi dari Majalengka sendiri, Indramayu, Sumedang, Kuningan, dan Subang. Insyaallah yang pengujinya dari berbagai daerah. Untuk yang
selanjutnya insya Allah haflah Khatmil Quran ke-9 2026 yang akan datang. Untuk pesertanya sudah di-share di grup. Haflah Khatmil Quran yang inaldor ada kurang lebih, ada yang putra ada 9, yang putri ada 5. Insya Allah juga ada yang doanya pada tahun yang 2020 yang akan datang ada peserta bil hifdi 30 juz. Insya Allah doanya, insya Allah biar hatam, insya Allah akan peserta pertama haflah Al-Quran bil hifdi 30 juz. Untuk selanjutnya mengingatkan kembali pada hari ini santri tidak diizinkan keluar. Terus selanjutnya setelah nanti ada sesi sosialisasi tentang keuangan, aplikasi keuangan pesantren yang insya Allah akan dijelaskan lebih jelas sama Ustaz Afif. Setelah itu nanti ada pembagian rapot peminatan. Rapot nanti setelah ada sosialisasi tentang aplikasi keuangan pesantren, Bapak Ibu diharap bisa mengambil rapot dan dibawa pulang untuk bulan depan dibawa ke pesantren lagi. Nah, ini adalah hasil evaluasi belajar kelas peminatan dari ada kitab kuning, ada tahfidz, ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi silahkan bisa dibawa pulang untuk bulan depan, bisa dibawa kembali ke pesantren. Jadi dibagi satu-satu. Untuk selanjutnya akan ada penyerahan syahadah. Alhamdulillah ada salah satu santri ini yang berhasil mendapatkan syahadah qiraati atau syahadah guru, yaitu yang bernama Heni Nirina. Insyaallah hari ini akan diserahkan langsung sama Abah kepada Mbah Heni, bisa maju ke depan. Jika ada keluarganya bisa sekalian. Alhamdulillah telah melaksanakan tasheh pada 30 April 2025 dan dinyatakan lulus. Setelah itu mengikuti metodologi guru pada tanggal 16 Mei sampai tanggal 18, berarti 3 hari, dan dinyatakan lulus. Maka dari itu sudah dinyatakan resmi atau sah bisa mengajar qiraati. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan untuk bisa maju ke depan. Setelah ini akan ada pengumuman tentang aplikasi keuangan yang akan dijelaskan oleh Ustaz Afif. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa maju ke depan. Untuk fotografer bisa didokumentasikan.